Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naomi Romolita Pasaribu, NIM 1805742010175. Di sini saya akan menjelaskan terkait hukum pidana di masa pandemi, bagaimana perubahan sosial dan timbulnya tindak pidana baru dan apa saja yang menjadi keresahan masyarakat yang dilakukan pemerintah. Di dalam beberapa bulan terakhir, penyebaran wabah pandemi COVID-19 berdampak pada aspek sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas masyarakat dibatasi melalui terbitnya PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, mulai melarang kegiatan belajar di sekolah, membatasi transportasi, beribadah di tempat ibadah, hingga larangan aktivitas di tempat kerja. Dan dampak lanjutannya hingga ke persoalan ekonomi seperti jutaan orang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja dikarenakan dunia usaha mengalami kesulitan keuangan. Pandemi global mengalami penyebaran virus ini membuat masyarakat luas usaha mikro kecil dan menengah yang potensial banyak orang jatuh miskin. Ini salah satu faktor mendorong orang melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan dalil memutuskan rantai penyebaran COVID-19, Ditjen Permasyarakatan hingga awal Mei telah mengeluarkan 39.273 narapidana dan anak pemberian asimilasi dan integrasi diantaranya yang dikeluarkan itu ternyata kembali berulah dan tertangkap karena melakukan tindak pidana lagi. Oleh sebab itu, proses penegakan hukum oleh Polri saat ini, pemberlakuan PSBB di sejumlah wilayah dan memberantas kejahatan jalanan memiliki peran sentral saat pandemi COVID-19 dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan, merupakan salah satu antisipasi meningkatnya angka kejahatan di tengah pandemi COVID-19 terkait berupa denda atau kerja sosial. Sanksi perlu diberikan secara tegas bagi pihak yang melanggar aturan PSBB termasuk perkantoran yang masih beroperasi. Dan kita lihat secara umum, penerapan PSBB di sejumlah wilayah masih banyak warga yang melanggar seperti tidak menggunakan masker, sarung tangan, jumlah penumpang melebihi 50% ojek online yang berpenumpang. Karena itu, belakangan sejumlah wilayah yang sudah menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar PSBB berupa sanksi denda dan sosial seperti push up, membersihkan atau menyapu jalanan, fasilitas umum, berjalan duduk di selokan, hingga teguran tertulis. Sementara di wilayah penyangga Jakarta hingga 10 Mei 2020 terdapat 51.669 pelanggar pengendara roda 2 dan 4. Sanksinya pun diberikan teguran tertulis. Sementara jenis pelanggaran terbanyak berupa tidak menggunakan masker sebanyak 24.049 pelanggar. Belum lama ini DKI Jakarta juga akhirnya menerapkan sanksi sosial dan denda bagi pelanggaran PSBB sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 41 tahun 2020 tentang pelanggaran sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dalam penanganan COVID-19 di provinsi daerah khususnya di ibu kota Jakarta. Bagaimana diketahui, wabah pandemi COVID-19 berdampak terhadap ekonomi masyarakat yang mendorong orang melakukan kejahatan. Selama bulan Maret hingga Mei 2020, terjadi beberapa kasus kejahatan jalanan berupa pencurian dengan kekerasan yang lazim disebut begal. Kebijakan Kemenkumham yang melepaskan 39.273 orang narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integritas di seluruh lapas. Upaya ini untuk mencegah penyebaran virus corona di lapas sekaligus mengurangi kapasitas lapas. Namun sejumlah narapidana yang bebas kembali berulah melaksanakan tindak pidana lagi dan menjadi faktor meningkatnya angka kejahatan dan membuat aparat kepolisian harus bekerja lebih ekstra dan untuk menertibkan pelanggaran PSBB dan kejahatan jalanan. Meningkatnya kejahatan jalanan karena dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi masyarakat dan memanfaatkan situasi penerapan PSBB membuat para pelaku kejahatan baik
lebih leluasa berkeliaran. Dampak COVID-19 ini banyak orang yang di PHK, dirumahkan, ruang gerak perusahaan dibatasi, omset umum UMKM menurun, bahkan tak beroperasi sama sekali. Hal ini menyebabkan banyak orang jatuh miskin sehingga mendorong orang untuk melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kejahatan yang relatif dengan kejahatan harta benda seperti pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP, kemudian pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 362 ayat 2 dan 3 KUHP. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maafkan. Terima kasih.